Saya akan akan sorting berdasarkan tahun ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2018 yang skripsi tahun 2018 itu hanya ditemukan cuma satu ya, Jokowi sendiri, nggak ada yang lainnya. Mungkin skripsi Joko Widodo diterbitkan tahun 2018? Bagaimana mungkin, sedangkan Jokowi mengaku lulus tahun 1985? Jika selama ini kita hanya mendengar riset dan uji forensik digital dari Dr. Rismon Sianipar, penelitian berdasarkan pandangan ahli telematika Dr. Roy Suryo atau uji keaslian struktur anatomi tubuh dari Dr. Tifa, kali ini kami menemukan sebuah channel yang mengupas sebuah temuan yang juga dilandasi penelitian berbasis digital forensik. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa skripsi digital Jokowi di laman website UGM ternyata diterbitkan tahun 2018. Namun bukan hanya itu kejutannya. Channel ini juga menemukan bahwa skripsi atas nama Joko Widodo telah diedit sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan terbaru, tahun 2025 ini. Bagaimana mungkin sebuah hasil karya yang menjadi prasyarat kelulusan seorang calon sarjana bisa mengalami pengeditan dan bahkan diterbitkan 33 tahun setelah lulus? Jika hasil temuan ini benar, maka ini akan menjadi sebuah skandal besar yang bukan hanya melibatkan seorang mantan presiden, tetapi juga belasan menteri dan bahkan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Simak selengkapnya di video ini, jangan di-skip agar tidak salah memahami. Di pembahasan kali ini, yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah, video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, atau apalagi penyandaran ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lainnya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya. Skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita perbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubahnya baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya. Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu. Kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018.
bulan Februari tanggal 19 ya. 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Jam 1 siang ya. Jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal ya. Ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak apa namanya menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara yang sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan datanya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 detik ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga sama ya. Jadi ini sama. Lalu kemudian, nah gini kita nggak perlu bahas tentang font ya, karena ini tidak terkait, ini kan terkaitnya tadi masalah font ya. Nah, dibuat tahun 2016, ternyata kalau kita lihat di bawahnya lagi, di dalam lagi, nah kalau kita lihat paling bawah ya, nah ini dibuat ternyata 2 September ya, 2 September ditandatanganinya. Jadi tadi dibuatnya di bulan 30 Desember 2016 ya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi, nah ini ternyata buku ini tak pernah dibeli oleh Joko Widodo selaku presiden pada waktu itu, sehingga setelah baca, mungkin ya dugaan saya adalah setelah dibaca akhirnya konflik ya, konfliknya di tahun 2018. Setelah konflik 2018 maka UGM menutup dengan cara memasukkan skripsinya dalam ETD tadi ya. Nah, nanti kita lihat digital forensik yang lain ini, digital forensik yang lain. Nah, selain Jokowi juga ada Ganjar Pranowo ya, ini juga dibeli 5 Agustus tahun 2016. Yang ini juga sama ya, di hari yang sama dikirim 2 kurang lebih begitu ya, menggunakan JNE. Ya, oke, kira-kira ini gambarannya. Terus kemudian mulai konfliknya ya, itu di surat panggilan ya, 28 Desember 2016 ini mulai konflik, baru kemudian tahun setelah rame baru tahun 2000, mungkin 2018 lebih rame lagi, 2019 UGM menutup dengan memasukkan ETD, dengan masukkan skripsi ke ETD tadi ya. Nah, oke, satu lagi yang menarik ini adalah hasil dari web scraping di video saya sebelumnya ya. Bagaimana cara menarik ribuan data ya, ini 4.800 kalau nggak saya. Kita kontrol ke bawah. Nah, 4.819 data ini kita tarik dari ETD-nya UGM menggunakan web scraping, dan kemudian kita tahu bahwa di sini ada yang terakhir ini, ada Joko Widodo di sini ya, menggunakan ya, ini datanya ya. Kemudian coba kita lihat sesuatu yang menarik ya. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa dibuatnya ini ditambahkan tanggal 15 bulan Februari 2019 ya. Ya, ini saya koreksi ya, ini ETD 2017 ya, yang benar begini ya. Saya koreksi sebentar. Nah, kenapa itu munculnya begini? Karena kalau Anda lihat di web scraping saya, ya, kalau Anda lihat di web scraping saya salah kasih label ya, rasanya di sini ya. Tunggu saya tunjukkan. Nah, ini ya, tanda tambahnya ini saya salah masukin tahunnya, tapi ini cuman masalah redaksional ya. Yang terpenting adalah kontennya ya. Jadi redaksional ini saya salah, saya ada perbaiki. Nanti di scraping berikutnya otomatis dia akan merubah headernya ya, header yang di sini tadi ya. Oke, dan
Dari sini juga saya akan sortir ya, ini hasil dari web scraping saya katakan tadi. Saya akan akan sorting berdasarkan tahun ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2018 yang skripsi tahun 2018 itu hanya ditemukan cuma satu ya, Jokowi sendiri, nggak ada yang lainnya. Ya ini mungkin menjadi apa, sekali lagi ini saya hanya mengungkapkan data forensiknya ya, tidak ada maksud untuk menjatuhkan seseorang, tapi ini yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, maka saya tertarik untuk membahasnya dengan dengan kemampuan yang saya miliki ya. Jadi jika paparan ini benar, tentu akan mendatangkan pertanyaan besar buat kita. Kenapa skripsi yang menjadi syarat kelulusan Jokowi tahun 1985 harus diterbitkan tahun 2018? Dan lalu kenapa skripsi yang merupakan produk ilmiah melalui hasil penelitian harus diedit bahkan sampai 2 kali? Apakah penerbitan dan proses editing ini disesuaikan dengan situasi politik yang bergolak? Kita tahu bahwa isu Jokowi menggunakan ijazah palsu ini mulai ramai dibicarakan pada tahun 2016 setelah Bambang Tri menerbitkan buku Jokowi Undercover. Lalu tahun 2019, seorang warga Bekasi bernama Umar Khalid meramaikan media sosial Facebook setelah dirinya memposting ijazah Jokowi yang diduga palsu. Umar Khalid pun ditangkap polisi karena dianggap penyebar kabar tidak benar alias hoax. Dan di tahun 2019 itulah, menurut channel yang barusan kita nonton, skripsi Jokowi mulai diedit. Kita berharap bahwa semua hasil temuan baik temuan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, Bambang Tri dan lain-lain tidak terbukti. Karena jika sampai terbukti, alangkah memalukan sebuah bangsa besar seolah dihuni lebih dari 200 juta rakyat tak berdaya di bidang teknologi yang dengan